Halo geng. Ah, hari ini geng. Hari ini gak sengaja sih. Aku cepean sama teman aku yang dari luar kota. Kita udah lama gak ketemu. Dan aku saat dia bikin story, aku komen gitu. Dan di saat itu terjadilah agenda curhat. Kehidupan itu memang selalu berjalan. Itulah kehidupan, tidak pernah bisa dihentikan. Yang namanya kehidupan, ia akan terus berjalan bagaimanapun, akan terus melingkar. Dan disinilah kita mengalami kehidupan yang penuh dengan pandemik, dengan segala sesuatu yang terkadang solusinya itu susah kita dapat, padahal kita punya solusi. Hari ini geng, teman aku itu curhat. Kan dia ini cewek ya. Dia belum juga nikah. So what? Gak apa-apa lah, gak masalah lah. Kalau tidak nikah, ya mungkin belum ada jodohnya ya kan. Jadi buat apa dipikirkan? Cuma masalahnya di sini. Di kampung halaman dia selalu jadi bahan perbincangan. Ya maklum lah, namanya ada ibu-ibu yang namanya ada yang suka mulutnya blok ya kan. Terkadang susah untuk dikendalikan. Yang namanya mulut orang ya beda-beda ya, tergantung kita sendiri yang bisa menyikapinya. Jadi teman aku ini dia belum menikah dan dia jadi bahan gunjingan sampai dia itu nangis di depan aku. Sedih sih aku mendengarnya. Aku bilang, aku aja sih saat ini lagi jomblo. Itu aku biasa aja, dan ini adalah hal biasa yang sering aku alami juga. Jadi ini sesuatu yang biasa aja. Jadi geng, dia ini sampai dibilang, sejauh ini kok belum nikah. Lalu ada yang bilang, nanti kamu tuanya, masa-masa tua kamu siapa yang menjaga kamu? Itu yang mereka bilang. Hei, kamu yang suka bertanya begitu, itu kelebihan, itu nggak baik dan itu nggak boleh sebenarnya. Kalau kamu memikir dengan secara logika kamu, apakah mungkin kamu yang sudah menikah? Apakah mungkin kamu yang sudah punya anak? Apakah mungkin kamu yang sudah punya cucu? Kehidupan kamu akan terjamin oleh anak kamu, oleh cucu kamu. Itu kan nggak mungkin. Itu sesuatu yang tidak bisa kita pertanyakan untuk masa depan kita. Karena bisa saja kita bangga hari ini. Hari ini bangga ya, sudah punya anak. Jadi harapan itu nanti masa tua adalah anak yang menjaga. Jangan pernah berpikir begitu. Siapa tahu anak Anda punya pasangan hidup, dan pasangan hidup dia ini tidak mau menjaga Anda. Apa kabar? Iya kan? Jadi, geng, kalau kamu punya teman, mungkin dia belum menikah, mungkin dia belum punya pasangan, mungkin dia belum punya anak meski dia sudah menikah. Dan kita sudah lengkap, punya keluarga, punya anak, punya cucu kan misalnya gitu kan. Jadi kita nggak perlu juga sih untuk terlalu membanggakan keadaan diri kita bahwa kita sudah sempurna. Jangan pernah untuk mengatakan begitu, karena ini adalah sesuatu aib bagi diri kita sendiri. Ini adalah sesuatu yang bakal memalukan kita nanti di masa mendatang dan akan menjadi bumerang buat kita. Karena sudah banyak contoh sih yang aku lihat, ada aja ibu-ibu yang sudah bangga. Dia itu bangga, hei, aku punya anak. Anakku ketiganya udah nikah loh. Anak kamu kapan nikahnya? Gitu dia bilang kan, si ibu ini. Ini adalah pembicaraan yang nyata, yang pernah aku lihat dan pernah aku saksikan, dan memang selalu terjadi dimanapun, di kota manapun, di dunia berantah manapun, pasti ada orang yang akan selalu ngomong begini. Jadi dia itu bangga karena dia sudah punya menantu, ketiga anaknya itu udah nikah semua.
Tapi apa kabar di saat sang menantu ini tidak seperti yang dia inginkan? Apa kabar di saat menantu ini jahatnya, sangat jahat dan tidak mau mendengar kata-kata sang mertua? Jadi, apa yang kita banggakan? Iya kan? Coba kita mikir. Kita harus mikir, kita gak perlu untuk membanggakan tentang diri kita meski kita sudah diberikan Tuhan seolah kita adalah sempurna. Karena kebanyakan bagi mereka yang tidak memikir ini, mereka pasti bilang sudah punya anak, sudah punya cucu, dan kehidupan enak. Ini sempurna kata mereka, seperti lingkaran sempurna banget. Itu bukan sesuatu hal yang sempurna, tapi ini adalah ujian bagi kita, dimana kita apakah kita akan menghina orang yang tidak seperti kita, ataukah kita menghina sama sekali. Ini ujian dan akan membawa polemik besar di kehidupan kita mendatang lagi. Jadi aku tadi ngomong sama teman aku ya, aku bilang kamu sabar aja, ngapain juga sih diurusin mulut-mulut orang begitu, karena orang-orang begitu kan mereka tanpa menyadari dengan keegoisan mereka semau seenaknya mereka mengatakan bahwa kehidupan mereka itu sempurna. Sebenarnya mereka tidak sempurna, malah mereka lebih bodoh sebenarnya. Orang yang terlalu membanggakan tentang keadaan kesempurnaan diri dia itu lebih bodoh, sangat bodoh. Itu pendapat aku ya. Jadi saat aku cepen sama teman aku, bukankah aku bilang ini sesuatu yang layak, sesuatu yang selalu terjadi, dan sesuatu yang sering terjadi dimanapun kita hidup, kita menjalani, dan orang lain berkomentar. Itu sudah pasti, ya kan? Jadi jangan pernah untuk merasa terkucilkan. Cuma aku bilang begini aja, terus jalani kehidupan kamu dengan apa yang kamu inginkan. Gak perlu kamu memasukkan ke hati omongan orang lain. Toh kamu tidak makan sama mereka, kamu tidak minta duit sama mereka, dan kamu tidak tidur di rumah mereka, ya kan? Itu yang aku bilang. Aku beri aja, ya kita urus aja dengan cepian lah. Maklum lah, kita sahabat lama, sahabat yang sangat-sangat gimana ya, kita tahu tentang keadaan kita masing-masing, dan kita benar-benar sahabat dan seperti saudara. Jadi geng, bagi kamu yang mungkin masa mendatang nanti kamu akan lebih dulu menikah dari teman-teman kamu, tolong kalau bisa tuh gak perlu kamu untuk membangga-banggakan. Kebanyakan sih mereka begini, mereka yang egois itu begini ya, aku udah nikah, kamu kapan nikahnya? Dari dulu pacaran mulu, kamu kapan nikahnya? Kok duluan aku? Gitu. Memang ini sering menjadi lelucon di antara pertemanan terkadang, ya kan? Tapi kita tidak sadar dengan perkataan begini, kita juga menyakiti teman kita yang jomblonya akut banget, ya kan? Jadi kita sendiri aja yang punya kesadaran, kita wajib punya kesadaran bahwa kita tidak perlu untuk terlalu membanggakan hal itu. Gak perlu juga loh geng, kita untuk bilangnya begini, kamu gak pernah nikah, padahal kamu sudah punya pacar dari dulu. Kok duluan aku sih yang nikahnya? Sampai dibilang-bilang begini, sampai diceritakan di teman-teman ataupun pas di saat kita lagi nongkrong dengan teman-teman kita, malah kita menggunjing dia, dan kita menertawakan. Ini kan sesuatu yang aib banget. Kita sama aja kita membuka aib teman sendiri. Seharusnya saat kita sudah merasa sempurna, kita seharusnya tidak perlu untuk membuat teman kita malah menjadi down. Harusnya kita tetap bangga pada diri kita, dan kita tetap sejalan untuk bisa bertukar pikir sama teman kita yang kehidupannya beda sama kita, ya kan? Dari sini kan kita harus mengasih sesuatu yang terbaik lah bagi dia, dan kita mendukung lah. Jadi kita tidak perlu untuk mempertanyakan. Kebanyakan sih dari polemik pertemanan itu, mereka itu selalu mempertanyakan bagaimana kehidupan kamu, bagaimana
anak kamu, apakah kamu sudah berapa tahun nikah, kok kamu belum punya anak juga sampai bangganya luar biasa. Ini kan sesuatu yang menyakitkan banget jika di hadapan teman kita yang jomblo, apalagi yang tidak sempurna gitu ya kan, sampai kita menghinakan dia di hadapan teman lain. Kalau bisa tuh janganlah, jangan. Kalau bisa kita gak perlu untuk melakukan hal kayak gini. Soalnya kan kita bukan orang bodoh. Kamu yang mengalami kehidupan seperti ini, kalau bisa kamu jangan pernah untuk melakukan perkataan seperti ini. Jadi geng, berpikirlah dengan dewasa, sedewasa mungkin. Jadi kita nggak perlu untuk membanggakan. Bila kita sudah merasa sempurna, teman kita belum, nggak perlu kita untuk menghujing dia. Karena kebanyakan orang yang memikir dia itu adalah sempurna, geng, mereka udah nikah, mereka punya anak, mereka kehidupannya enak. Itu pemikiran mereka kalau itu adalah sempurna, padahal itu tidak sempurna padahal. Cuma di sini aku bilang sih sama teman aku, kita aja yang bisa untuk mengambil hikmahnya dari semua perkataan orang, dan kita sendiri harus memikirkan bahwa kita juga tidak seperti mereka, bahwa kita ya lebih baik kita mengikhlaskan. Aku bilang sama teman aku, satu-satunya cara itu adalah kita mengikhlaskan, ya kan? Kita mengikhlaskan apapun yang dikatakan orang, jelek aja, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, ya udah. Yang penting ini kan kata-kata yang tidak baik, jadi gak perlu untuk dimasukkan di hati. Jadi ya aku bilang, bukankah ini sesuatu yang paling sering dikatakan orang? Jadi anggaplah ini sesuatu yang gak perlu untuk dikhawatirkan dan sesuatu yang tidak perlu untuk dipikirkan. Nanti kalau kita memikirkan, kita sendiri yang sakit, ya kan? Jadi geng, ceritanya begini lagi. Aku pernah ketemu juga orang yang bangga, dia katanya begini, aku udah punya cucu loh, kamu kapan nikahnya, kamu kapan punya anak, gitu dia bilang kan. Dan akhirnya pas dia sudah benar-benar punya cucu, di sini menantu dia malah jahat, malah tidak memberikan sesuatu yang terbaik untuk dia sebagai mertua. Jadi ini kan ganjil banget ya. Jadi ini adalah sebuah karma. Bagi aku ini juga adalah sebuah karma. Makanya kan kalau kita merasa sempurna, jadi kita nggak perlu untuk mengkucilkan teman-teman kita, karena kalian harus tahu yang namanya karma itu pasti ada. Tidak sekarang, masa mendatang juga. Jadi ada juga pertanyaan begini loh geng. Teman aku ini kan sudah nikah. Dia 10 tahun tapi dia belum punya anak juga. Jadi ada teman aku yang lain lagi mengatakan, kamu kok udah nikah tapi kamu belum punya anak, ini udah 10 tahun 11 tahun kamu kok gitu ya kan. Jadi kebetulan waktu itu tuh dia itu curhat sama aku, jadi aku bilang jawabnya begini aja, simple jawabannya. Kalau dia bertanya lagi, aku bilang jawab begini, memang aku gak punya anak dan kamu punya cucu, iya kan? Tapi apakah cucu kamu itu bisa menjamin kehidupan di masa tua kamu? Siapa tahu cucu kamu akan meninggal lebih dulu. Siapa tahu anak kamu sudah akan meninggal lebih dulu. Siapa tahu menantu kamu akan meninggal juga, akan gila atau apa. Jadi apa yang kamu banggakan? Ya kan? Jadi kita nggak perlu untuk membanggakan tentang diri kita, geng. Kalau pada akhirnya orang yang kita banggakan, yang akan menjaga kehidupan kita di masa mendatang, mereka malah cuek bebek, mereka malah tidak respon, dan mereka malah sudah meninggalkan dunia ini lebih dulu. Jadi kita akan kembali ke satu, kita akan menjadi sebatang kara lagi. Jadi ingat perkataan kita yang dulu-dulu yang pernah kita lontarkan, yang pernah membuat sakit hati teman-teman. Apakah itu menjadi sesuatu yang nyata? Kan kadang-kadang begitu. Kalau karma sedang berjalan, pasti begitu.
Makanya geng, untuk kehidupan ini kita harus benar-benar berpikir, kita waspada, dan kita benar-benar mengoptimalkan pikiran kita. Katakan dalam hati kamu kalau kesempurnaan itu bukan sesuatu yang sempurna. Karena jika kita sempurna, kita menghina teman, itu adalah sesuatu yang buruk banget, sesuatu yang tidak baik banget, dan itu akan menjadi karma dan bumerang bagi kita di masa mendatang. Jadi geng, untuk kehidupan kita harus fine-fine aja. Yang kamu merasa kamu jomblo, kamu yang merasa belum punya anak, dan kamu yang merasa bahwa kamu hanya biasa aja, tidak seperti teman kamu yang sudah sempurna, punya anak, punya cucu, punya kehidupan yang enak. Hadapi dengan kesabaran, hadapi dengan segala sesuatu keindahan dengan hati kamu sendiri, tanpa harus memikirkan, tanpa harus menginginkan bahwa kamu pengen seperti mereka. Gak perlu. Yang penting kita percaya sama Tuhan. Inilah yang terbaik yang diberikan oleh Tuhan pada kita, ya kan? Kalau memang Tuhan berkehendak, kun fayakun, terjadilah, ya kan? Kalau memang Tuhan tidak menghendaki, apa boleh buat? Ya inilah. Nah, ini memang polemik yang sering terjadi di antara kehidupan para dewasa, yang sering selalu terjadi, di mana di antara teman berteman akan terjadi perkataan seperti ini. Jadi bagi kita yang mempunyai banyak pertemanan, dan di saat orang bertanya begitu, cuek bebek aja lah. Di saat mereka bertanya, kamu kapan nikahnya? Jawab aja langsung, besok. Ya kan, selesai. Gak perlu untuk terlalu bertele-tele ataupun dipikirkan, karena ini akan membuat kita sakit juga. Gak perlu lah. Jadi intinya kita gak perlu untuk merasa sempurna. Katakan pada diri kita bahwa kita adalah sesuatu yang tidak sempurna. Yaudah geng, selamat malam dan selamat tidur. Sebentar lagi kita mau bersahur.